apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Jadi di pola-pola hereditas ini kita akan membahas mengenai pautan, lalu pindah silang atau crossing over, gagal berpisah atau non-disjunction, pautan seks, gen letal, dan determinasi seks. Apa sih pengertiannya masing-masing? Yuk kita bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai pautan. Pautan adalah kecenderungan alel-alel pada dua atau lebih lokus pada satu berkas kromosom untuk bersegregasi bersama-sama. Jadi, kalau kalian ingat hukum Mendel 1, itu adalah mengenai segregasi gen secara bebas. Jadi, gen-gen yang terangkai dalam satu kromosom itu akan terpisah pada saat pembentukan gamet. Tetapi ada gen-gen tertentu yang berada pada berkas yang sama, satu berkas kromosom atau berdekatan letaknya, itu dia nggak bisa kepisah-pisah gitu. Jadi mereka tuh tersegregasinya bersama-sama. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, kalau tidak ada pautan nih. Pada anafase 1 meiosis, dua berkas kromosom homolog yang sudah pindah silang itu akan terpisah sehingga terbentuk beberapa macam gamet seperti gambar di bawah ini nih. Jadi kalau ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil nih, ya, genes of different chromosome nih katanya. Jadi katanya gen-gen yang berada pada kromosom-kromosom yang berbeda nih. Ada A besar, B besar, A kecil, B kecil, terbentuk gamet, nanti akan terjadi pembentukan gamet ya. Yang terbentuk adalah A besar, B besar, A kecil, B kecil, A kecil, B besar, dan A besar, B kecil. Begitu pula yang letak kromosom, kalau dia dalam satu kromosom tapi letak gennya berjauhan ya, nanti mereka akan tersegregasi dan dihasilkan 4 macam gamet. A besar B besar, A kecil, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, tapi kalau letaknya ada dalam satu berkas kromosom dan berdekatan, mereka nggak bisa terpisah-pisah dan membentuk 4 macam gamet kayak tadi kita lihat nih ya. Kalau ada pautan gen nih, gen 1 dan gen 2 nih, letaknya berdekatan, sangat berdekatan sehingga disebut link atau terpaut ya. Berbeda dengan yang not link, yang tidak terpaut seperti ini ya, yang berbeda kromosom atau yang satu kromosom tapi letaknya berjauhan, itu bisa terpisah-pisah sehingga terbentuk 4 macam gamet kayak tadi. Jadi alel-alel yang terletak pada berkas kromatid yang sama akan sama-sama bersegregasi. Segregasi bersama-sama ini terjadi karena adanya pautan genetik ya. Jadi kalau ada pautan A besar A kecil B besar B kecil akan menghasilkan 2 macam gamet aja, cuma A besar B besar dan A kecil B kecil. Jadi yang sama-sama dominan dan gen yang sama-sama resesif itu akan tetap bersama, tidak akan terpisah dan terbentuk gamet yang rekombinasi A besar B kecil dan A kecil B besar nggak ada. Coba kita lihat sekarang contoh soal nih. Kelinci hitam kasar H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, lihat nih ya, H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya. Karena H besar dan K besar terpaut, jadi yang terbentuk gametnya hanya H besar K besar dan H kecil K kecil. Sama, pasangannya juga seperti itu, terpaut. Jadi masing-masing hanya punya 2 gamet karena H dan K terpaut. Masukkan ke tabel seperti biasa. Nah, jadinya keturunannya hanya ada 4 macam. Tidak seperti kalau nggak ada pautan. Kalau nggak ada pautan kan biasanya akan ada 4 kali 4, 16 macam ya. Kalau ini nggak, hanya hitam banding putih, hitam kasar banding putih halus 3:1. Seperti itu ya. Gampang ya. Pautan gampang kok. Jadi pokoknya gamet yang terbentuk hanya yang besar-besar semua atau yang kecil-kecil semua. Dominan bareng dominan, resesif bareng resesif. Nah, kalau semua gen akan mengalami pautan, maka tidak akan ada variasi dong. Tapi tetap saja, tetap ada yang namanya variasi karena ketika pada pembelahan tahap profase 1, itu ada yang namanya pindah silang. Ya, rekombinasi gen pada kromosom homolog. Seperti yang kita sudah pelajari di pembelahan sel ya, kalau kalian masih ingat ya. Di tahap diploten profase 1 meiosis itu ada yang namanya crossing over, yaitu rekombinasi gen-gen pada kromosom homolog. Perhatikan di gambar nih. Kromosom-kromosom homolog akan saling mendekat, lalu kemudian terjadi proses persilangan, lalu ada situs pemutusan gitu ya, kayak pemutusan, terus akhirnya terbentuklah rekombinasi. Jadi
tetap A besar A kecil, B besar B kecil akan menghasilkan 4 macam gamet, yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Jadi ada yang rekombinasi itu, A besar B kecil sama A kecil B besar itu adalah hasil rekombinasi atau hasil crossing over. Tetapi frekuensi masing-masing gamet tersebut tidak sama. Jadi nggak kayak kalau kata Mendel kan frekuensi gametnya sama semua tuh 1:1:1:1. Tetapi kalau di pindah silang ada rumusnya. Nilai pindah silang itu adalah jumlah rekombinan dibagi jumlah total keturunan semuanya dikali 100%. Jadi gamet-gamet yang terbentuk memang ada 4 macam, tetapi frekuensinya tidak sama. Yuk kita coba latihan soalnya ya langsung. Perhitungan nilai pindah silang. Lalat buah Drosophila melanogaster tubuhnya kelabu, sayapnya panjang. Disilangkan dengan tubuh hitam sayap pendek, menghasilkan keturunan 4 macam sebagai berikut. Tubuh kelabu sayapnya panjang ada 503 ekor. Kelabu panjang. Kemudian ada kelabu pendek, hitam panjang, dan hitam pendek dengan jumlahnya masing-masing ya. Nah sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memasukkan ke dalam rumus adalah tentukan dulu rekombinannya. Ya. Yang mana sih yang rekombinan? Kalian harus tahu dulu yang rekombinan itu yang mana. Lihat induknya. Induknya kelabu panjang dan hitam pendek. Berarti yang sama dengan induk itu bukan rekombinan ya. Kelabu sayap panjang. Nah, itu bukan rekombinan. Satu lagi hitam bersayap pendek. Mana hitam sayap pendek? Nah, ini. Yang dua ini namanya kombinasi parental. Berarti yang kelabu pendek dan hitam panjang inilah dia yang rekombinan atau RK ya. Jadi rekombinan itu adalah keturunan yang berbeda fenotipnya dengan induknya. Rekombinannya ada 600 kalau kita jumlahin ya. 600 dibagi jumlah totalnya dijumlahkan ada 1500. Ya, jadi 600 itu adalah rekombinan. Kemudian jumlah totalnya adalah 1500 dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Ya, gampang ya. Jadi yang penting adalah kalian tahu rekombinannya yang mana. Jadi nilai pindah silang itu bisa berbeda-beda pada setiap persilangan, tergantung soalnya. Jadi kalian harus lihat betul-betul di soal yang mana yang rekombinan, yang mana yang bukan rekombinan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pautan seks ya. Gen-gen pembawa sifat tertentu ada yang terpaut pada kromosom seks X atau Y. Jadi ada yang terpaut X, ada yang terpaut Y. Contoh yang terpaut X adalah hemofilia, buta warna, dan mata merah pada lalat. Sementara yang terpaut Y contohnya adalah hipertrikosis. Untuk hemofilia, buta warna, dan hipertrikosis akan dibahas di video hereditas manusia. Nah, kali ini kakak mau bahas mata merah pada lalat nih. Jadi mata lalat itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Nah, sifat berwarna merah itu dibawa oleh gen dominan yang terpaut oleh kromosom X. Kita coba kerjakan contoh soal berikut ini ya. Seekor lalat jantan mata merah disilangkan dengan betina mata putih. Jika gen pembawa warna mata pada lalat terpaut pada kromosom seks dan warna merah dominan terhadap warna putih, tentukan rasio keturunan F2-nya. Nah, ini kita harus tahu dulu genotipnya masing-masing ya. XM besar itu betina mata merah. XM besar XM kecil juga betina mata merah tetapi heterozigot. XM kecil itu betina mata putih. XM besar Y jantan mata merah. XM kecil Y adalah jantan mata putih. Nah, sekarang kita silangkan yuk. Yang disilangkan tadi katanya apa? Jantan mata merah XM besar Y dengan betina mata putih. Berarti yang XM kecil. Nah, mereka berdua ini kita jadikan sebagai parentalnya. Parentalnya XM besar Y dengan XM kecil. Lalu kita tahu gametnya berarti ya ada XM besar Y dan ada XM kecil. Masukkan ke dalam tabel, jadi kita akan memperoleh keturunannya adalah betina mata merah, merahnya heterozigot ya, dengan jantan mata putih. Nah, karena yang diminta adalah F2-nya, berarti F1 kita silangkan nih. Yang jantan sama si betinanya kita silangkan, dijadikan sebagai parental yang kedua. XM besar XM kecil dengan XM kecil Y. Masing-masing punya 2 macam gamet, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita silangkan, akan ada 4 macam keturunannya, yaitu XM besar XM kecil, betina mata merah, XM kecil, betina mata putih, XM besar Y, jantan mata merah, dan XM kecil Y, jantan mata putih. Masing-masing rasionya 25%. Seperti itu ya.